الصلاة والسلام عليك. Ketika imam telah membaca ayat, makmum belum selesai baca Fatihah, lalu makmum melanjutkan berhenti dengan mendengar bacaan imam. Sedangkan ada pendapat tidak sah salat bila tidak membaca Fatihah. Siapa bilang tak sempat baca Fatihah? Ini telepon di jalan nangka. Ustaz, kalau salat baca Fatihah, kalau saya mau baca Fatihah, gak sempat baca Fatihah Pak Ustaz. Saya bilang sempat, dia bilang tak sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 15 detik. 15 detik ente bilang tak sampai. Ente gimana baca Fatihah? Fatihah macam mana ente baca tak sampai? Oh iyalah Pak Ustaz. Lain dia baca Fatihah. Baca Fatihah macam Muhammad saya tahu lain lah. Apakah termasuk syirik apabila ingin mulai usaha kegiatan dengan cara berdoa sambil menyebarkan air garam? Menyebarkan air garam untuk mengusir hantu dalam sebagian riwayat. Karena katanya takut dengan hantu, sebarkan air garam. Boleh. Menyebarkan minyak wangi untuk memanggil malaikat. Makanya dalam majelis zikir, majelis sholawat dinyala, dihidupkan on. Oh, itu majelis Habib saya kemarin manggil hantu, bukan. Di Makkah itu on harum-haruman. Karena malaikat suka harum-haruman. Innal malaikata tata'azza. Jangan makan bawang merah, makan bawang putih langsung ke masjid. Karena malaikat tak suka, tersakiti. Malaikat dicium bau. Right. Tapi bau yang harum-harum dia suka. Tapi kalau dengan menghidupkan itu untuk manggil hantu di barang tanah, sudah ngesot, ni belorong, sundel bolong. Sholat Jumat setelah azan ada sholat sunat, apa namanya Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i namanya sholat sunat qobliyah Jumat. Usolli sunat al-Jumat fi raka'ataini qobliyatan. Niat qobliyah Jumat. Mazhab Syafi'i saja. Mazhab yang lain Hambali, Hanafi, Maliki tidak ada. Ustaz, kalau saya sholat di masjid itu azannya 2 kali, saya buat qobliyah Jumat. Tapi kalau azannya sekali, saya tidak qobliyah Jumat. Dalil-dalilnya buka buku 37 masalah populer, tuntas saya sebutkan dalil-dalilnya. Apa hukumnya makmum yang tidak qunut ketika imam berqunut? Makmum jahil. 3 imam mengatakan makmum berqunut. Pertama, Imam Ibnu Taimiyah, idza qanata al-imam qanata. Kalau imam berqunut, kau makmum ikut berqunut. Yang kedua, Imam Hambali, angkat tangan mengucapkan amin. Nassu alaihi Ahmad, amin, amin, amin. Ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, kalau imam saya berqunut, apakah saya berqunut? Angkat tangan mengucapkan amin. Allahumma adina fi man hadait, amin. Tapi Ustaz saya mengatakan tidak. Ente mau lawan 3 imam besar ni. Imam Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin. Itu jenderal bintang 7 tu. Di tempat saya ada wirid Yasin dari rumah ke rumah dan ada makanannya. Semenjak saya ikut pengajian, saya mengetahui hukumnya tak boleh karena masa Rasulullah tak ada. Bagaimana menurut Ustaz Somad? Baca Yasin apa hukumnya Pak Ustaz? Yasin itu Quran apa tak Quran? Kalau tak boleh baca Yasin, keluarkan Yasin itu dari Quran. Balik dari sini gunting. Nanti pas baca Quran, kok enggak kau baca Yasin? Udah lama menunggu baca Yasin lah. Di mana letak tak boleh? Tak boleh baca Yasin malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin setiap malam, asbaha maghfurullah, pada waktu subuhnya dia diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tiap malam baca Yasin. Kenapa kau baca malam Jumat? Aku tak sanggup tiap malam, maka aku pilih Sayyidul Ayyam malam Jumat. Malam Jumat aku tak sanggup, mati adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dibaca bersama-sama? Kata Ibnu Taimiyah, baca Yasin, baca Quran sama-sama itu kata dia la ba'sari, boleh, tak masalah. Tapi kalau bacaannya tak bagus, kata Imam Al-Bukhari makruh. Bagi yang baca Yasin, bacaannya tak betul, dia tak tahu salah tak salah, karena ramai-ramai berhenti. Belajar tajwid baik. Nanti setelah bacaannya sama, baru baca sama-sama. Karena dia tak tahu. Tolong berikan saya penjelasan
wanita ketika sholat berjamaah. Setiap saya sholat berjamaah, saya pernah mulai di kiri, orang-orang menyuruh saya ke tengah. Saya mulai dari tengah, orang-orang menyuruh saya dari kiri. Di ujungnya ada titik dua, ada wasitu, diambil dari tiga huruf waw, sin, ta, wasitu. Wanita dari tengah, laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah penuh stop satu ini, ada pula yang memulai. Saya pernah masuk masjid, 3 orang di ujung sana, 1 orang di tengah. Yang satu menurut dia dimulai dari sana, yang satu menurut dia dari sini. Buka Fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang diasuh oleh Syekh Abdullah Al-Faqih, Syekh Dr. Abdullah Al-Faqih. Di situ dia memulai shaf dari tegak imam, penuh kiri, penuh kanan, buat. Tapi kalau masih ada ruang sana dia buat sendiri, maka dia tak boleh, tak dapat yang pahala berjamaah. Penuh kiri, penuh kanan, buat sini. Perempuan juga gitu, penuh kiri, penuh kanan, usop yang kedua, buat berjamaah. Wasif, yang dari kata wasin, tak wasaf, dimulai dari itu. Ada orang sakit jamaah, ada orang sholat jamaah imam tidak kunut tapi beliau kunut sendirian. Ila qala imam fawata, kalau imam berkunut maka engkau ikut kunut di belakang. Wa illa fala, kalau imam tidak berkunut jangan engkau buat kunut sendirian di belakang. Imam Syafi'i tidak baca kunut ketika di Irak. Ingat itu, Imam Syafi'i yang mengatakan kunut subuh ketika dia di Kufah Irak, dia tidak berkunut. Karena imam itu tak berkunut. Bukan, buku saya 37 masalah populer adalah masalah mazhab. Bagaimana Imam Syafi'i menghormati murid-murid Imam Hanan. Nah, jadi kalau ada orang berkunut di belakang imam yang tak berkunut, berarti lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Sebaliknya pula Imam Hambali mengatakan, Imam Hambali tak berkunut. Tapi kata dia kalau imam mau berkunut, angkatlah tangan ucapkan amin. Allahumma inna biman hadain amin. Imam Hambali berpesan, Nasra alaihi Ahmad. Imam Hambali berpesan dalam teksnya, kalau imam mau berkunut, angkat tangan dan ucapkan amin. Ada pun yang ini jahil, yang berkunut imam tak berkunut jahil, yang tak berkunut pada imam berkunut jahil. Dua-duanya sama jahil. Dulu mereka ini berkelahi, sekarang alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi berkelahi. Kenapa? Karena sama-sama tak semestinya. ولولا أن ثبتناك لقد كدت